Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ini laporan proyek akhir dari perancangan aplikasi sistem informasi pembelajaran berbasis web dengan metode microlearning yang beranggotakan pertama saya Fiza Faras, BP awalan 23 akhiran 24. Saya Salwa Dewi Putri, awalan 23 akhiran 09. Dengan dosen pengampu ini Ibu Dr. Sri Restuningsi MKOM dengan program sistem informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan daftar isi yang ini ada 5 bab. Pertama, pendahuluan, landasan teori, analisis dan perancangan sistem, implementasi UML dan database, dan terakhir yaitu penutup. Yang pertama, pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Satu latar belakang, ya ini ada masalah yang dihadapi. Pertama, overload informasi. Yang kedua, ada tanpa evaluasi. Yang ketiga, akses materi terbatas dan pengelolaan manual. Dengan solusi, yaitu microlearning. Pertama, konten dibagi menjadi unit-unit kecil yang terfokus. Dua, durasinya singkat 3-10 menit per sesi. Tiga, berdasarkan cognitive load theory atau Sweller. Yang terakhir adalah akses kapan saja, di mana saja via web. Dengan dasar teori ini cognitive load theory, ini di mana kapasitas memori kerja manusia sangat terbatas dan mudah jenuh jika dibebani terlalu banyak informasi sekaligus. Microlearning ini hadir mengoptimalkan pemrosesan informasi dengan menyajikan materi dalam porsi kecil yang terstruktur, sehingga retensi pengetahuan meningkat dan secara signifikan. 80% peningkatan retensi pengetahuan dengan microlearning ini dari Buchen dan Hamelman 2023. Yang kedua ada rumusan masalah dan batasan. Rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana merancang sistem informasi pembelajaran berbasis web yang sesuai kebutuhan pengguna. 2. Bagaimana menerapkan metode microlearning ke dalam sistem pembelajaran berbasis web. 3. Bagaimana merancang struktur database dan diagram UML yang tepat untuk sistem ini. Dan keempat, sejauh mana sistem ini dapat membantu guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Dengan batasan masalah, 1. Sistem berbasis web, bukan aplikasi mobile atau desktop. 3. Peran pengguna, yaitu admin, guru, dan siswa, dengan fitur modul microlearning, kuis, absensi, tugas, dan penilaian, dengan materi dalam unit-unit kecil berdurasi singkat atau microlearning, dan database minimal 7 tabel yang saling berrelasi. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini pertama, menghasilkan rancangan sistem informasi pembelajaran berbasis web yang fungsional dan menerapkan prinsip microlearning. Kedua, menerapkan metode microlearning ke dalam alur kerja sistem. Ketiga, membuat dokumentasi rancangan sistem berupa diagram UML. Dan keempat, menyediakan solusi agar proses pembelajaran berlangsung lebih efektif. Dengan manfaat penelitian, pertama bagi guru, ini menyajikan materi dalam format modul singkat yang mudah disiapkan. Dua, proses penilaian lebih cepat karena data terintegrasi. Dan tiga, rekap absensi dan nilai dapat dipantau secara real time. Bagi siswa, pertama, materi modul singkat lebih mudah diserap. Dua, kuis singkat di akhir modul membantu evaluasi pemahaman langsung. 3. Tugas dikumpulkan online, nilai dilihat langsung setelah diperiksa. Bagi sekolah, 1. Transformasi menuju digitalisasi pembelajaran. 2. Efektivitas belajar mengajar meningkat. 3. Menjadi keunggulan kompetitif sekolah di masyarakat. 2. Landasan teori, berisi dengan konsep-konsep teoritis yang mendasari dari perancangan sistem. Sistem informasi dan sistem pembelajaran. Sistem informasi adalah kombinasi terorganisir dari manusia, hardware, software, jaringan, data, dan prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Dikutip dari O'Brien dan Marcus 2023. Sedangkan sistem informasi pembelajaran adalah sistem yang dirancang khusus untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara digital, mencakup pengelolaan konten, distribusi materi, evaluasi, komunikasi, dan pelaporan. Yaitu Gaddison dan Vaughan 2023. Dengan komponen utama sistem informasi pembelajaran pertama ada konten, komunikasi, evaluasi, dan pelaporan. Selanjutnya ada metode microlearning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menyajikan konten dalam unit-unit kecil terfokus dan dapat diselesaikan dalam waktu 3-10 menit per sesi, berdasarkan cognitive load theory atau Sweller menurut Hook 2023 dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar secara cepat dan tepat sasaran. 5 karakteristik utama microlearning. Pertama, granularity, yaitu modul berfokus pada satu konsep. 2. Brevity, durasi konsumsi konten 3-10 menit. 3. Accessibility, dapat diakses kapan saja. 4. Self-paced, yaitu siswa mengatur kecepatan belajar sesuai kemampuannya. Dan 5. Immediate assessment, yaitu setiap modul dilengkapi kuis singkat untuk umpan balik langsung. Ini di mana microlearning meningkatkan retensi pengetahuan hingga 80%. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu analisis dan perancangan sistem. Analisis sistem berjalan, sistem usulan, kebutuhan sistem, dan perancangan input-output. Baik, yang pertama yaitu analisis sistem berjalan dan sistem usulan. Sistem berjalan yaitu karakteristik
Yang pertama yaitu materi dalam sesi panjang 40 dan 90 menit. Yang kedua, tanpa evaluasi pemahaman di tengah sesi. Ketiga, modul cetak tebal, sulit diakses ulang. Tugas dikumpulkan secara fisik. Nilai dan absensi dicatat manual. Permasalahan utamanya itu adalah overload informasi. Yang kedua, tidak ada evaluasi langsung. Yang ketiga, akses materi terbatas. Yang keempat yaitu pengelolaan data tidak efisiensi. Yang selanjutnya ada sistem usulan. Microlearning. Fitur utama itu adalah modul microlearning terfokus. Yang kedua, kuis singkat otomatis bermodul. Yang ketiga, learning progress tracking. Yang keempat, manajemen tugas digital. Selanjutnya, absensi digital secara real time. Yang selanjutnya, dashboard, peran pengguna, dan notifikasi modul dan tugas baru. Keunggulannya yaitu materi unit kecil, mudah dicerna. Yang kedua, evaluasi langsung dan berkelanjutan. Yang ketiga, akses kapan saja, di mana saja. Dan data terintegrasi dalam satu platform. Dan selanjutnya yaitu analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu admin, menambah, mengubah, menghapus data pengguna. Yang kedua, pengelolaan data master system. Kalau guru itu membuat modul microlearning multi-format, membuat kuis singkat per modul, dan membuat dan mengelola tugas, memberikan nilai pada tugas kuis. Kalau siswa mengakses dan menyelesaikan modul berurutan dan mengumpulkan tugas secara online. Sistem menampilkan progres belajar visual dan menampilkan laporan hasil belajar. Yang selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Usability itu user-friendly untuk berbagai latar belakang pengguna. Compatibility yaitu responsif di berbagai browser populer. Dan adaptasi di berbagai ukuran layar. Security yaitu mekanisme autentifikasi yang aman. Privasi data pengguna terjaga. Selanjutnya, reliability itu menyimpan data terstruktur dan mekanisme backup terjadwal. Yang selanjutnya yaitu performance. Waktu respon 3 detik untuk operasi umum. Selanjutnya yaitu perancangan input-output. Perancangan inputnya itu yang pertama ada login, data itu username dan password. Yang kedua modul microlearning, judul, deskripsi, jenis konten, dan file. Yang ketiga ada kuis, yaitu pertanyaan, pilihan, jawaban yang benar. Yang keempat yaitu upload tugas, file jawaban siswa tersebut. Yang kelima ada absensi digital, tanggal, status kehadirannya. Yang keenam ada penilaian, itu nilai dan komentarnya. Perancangan output, dashboard progres belajarnya. Visualisasi grafik progres per siswa. Yang kedua yaitu laporan nilai per mata pelajaran dan per modul. Yang ketiga yaitu laporan absensi, rekap kehadiran per bulannya. Yang keempat yaitu daftar tugas yang sudah dan belum diselesaikan. Yang terakhir yaitu hasil kuisnya tersebut, skor beserta pembahasan jawaban tersebut. Yang keempat, saya akan menjelaskan implementasi UML dan desain database yang berisi 1. Diagram use case, activity, class, dan perancangan database relasional. Pertama ada use case diagram, di sini ada 3. Pertama, admin, guru, dan siswa. Yang dimana kalau admin itu dia login ke sistem, mengelola data pengguna, tambah, edit, hapus. Dan situ juga ada fitur mengelola data kelas, mengelola data mata pelajaran. Yang kedua ada guru, ini login ke sistem, membuat data dan mengelola modul microlearning, membuat kuis singkat per modul, membuat dan mengelola tugas, serta menginput nilai siswa, serta mengelola absensi siswa. Yang terakhir ada siswa, di mana siswa dapat melogin ke sistem, melihat daftar modul dan mengakses konten, mengerjakan kuis di setiap modul, mengumpulkan tugas, melihat nilai dan progres belajar, serta mengisi absensi online. Di sini ada gambar dari activity diagram login. Yang pertama buka halaman, lalu menuju tampilan form login, masukkan username dan password. Jika valid, dia akan menampilkan tampilan dashboard. Jika tidak, dia ke tampilan pesan error dan kembali ke buka halaman utama. Ya, dengan note activity diagram quiz modul. Pertama, guru membuat modul microlearning. 2. Sistem menyimpan data modul. 3. Sistem membuka daftar modul. 4. Sistem mempelajari konten modul. 5. Siswa mengerjakan kuis singkat di akhir modul. 6. Sistem menilai jawaban secara otomatis. 7. Sistem menampilkan skor dan pembahasan. Lalu sistem mencatat progres penyelesaian modul. Dan guru memantau progres dan skor via dashboard. Ini merupakan activity diagram dari guru. Selanjutnya ada kelas diagram. Ini ada 8 kelas utama dengan atribut serta relasi antar kelas. Di mana ada kelas user berisi ID user, nama, username, password, dan role. Yang di mana di sini sudah terlihat bahwa kalau misalnya ID user ada int, string, sampai role. Dengan kelas guru pun ada ID guru, nama guru, string, mata pelajaran string, ID user integer. Lalu kelas siswa yakni ID siswa, nama, kelas, serta ID user dengan int, string, dan integer.
Kalau modul ada ID modul, judul modul, deskripsi, jenis konten, dan durasi menit. Serta di kelas kuis ada ID kuis, ID modul, pertanyaan, pilihan, dan jawaban. Hasil kuis ada ID, hasil, ID kuis, ID siswa dengan skor hasil kuis. Kalau tugas ada ID tugas, judul tugas, deskripsi, serta deadline. Dengan terakhir absensi ada ID absensi, ID siswa, tanggal, dan statusnya apa. Yang di sini status kita memberikan yaitu enum. Relasi antar kelas. Kalau user berelasi ke one-to-one dengan guru dan siswa melalui ID user. Kalau guru memiliki relasi one-to-many dengan modul, satu guru dapat membuat banyak modul. Kalau kelas modul memiliki relasi one-to-many dengan kuis. Yaitu, satu modul dapat memiliki beberapa pertanyaan. Kalau kelas kuis memiliki relasi one-to-many dengan hasil kuis, satu kuis dapat dijawab dengan banyak siswa. Yang terakhir, siswa memiliki relasi one-to-many dengan hasil kuis dan absensi. Perancangan database, yaitu di sini ada tabel berisi primary key, foreign key, dan keterangan dengan nama table user sampai absensi. Di sini kita bisa lihat dari tampilan di sini ada kalau user itu primary key-nya ID user, foreign key-nya nggak ada, dengan keterangan data pengguna, nama, username, password, role, admin, guru, atau siswa. Kalau guru, dia ada primary key-nya dengan ID guru, foreign key-nya ID user, atau user dengan keterangan data guru ini ada nama, mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya, penutup akan dijelaskan oleh Syalu. Saya akan menjelaskan bab 5, yaitu penutup, kesimpulan, saran, dan pengembangan sistem ke depan. Kesimpulannya itu yang pertama adalah mengatasi overload informasi. Perancangan sistem informasi pembelajaran berbasis web dengan micro learning mampu mengatasi permasalahan overload informasi dalam pembelajaran konvensional melalui unit-unit materi kecil yang terfokus. Kedua yaitu evaluasi langsung dan real time. Integrasi kuis singkat per modul memberikan mekanisme evaluasi langsung dan berkelanjutan, memungkinkan guru memantau progres siswa secara real time melalui dashboard. Yang ketiga yaitu dokumentasi teknis terstruktur. Penggunaan diagram UML, use case, activity, class, dan 8 tabel database rasional memberikan fondasi teknis yang terstruktur dan komprehensif untuk pengembangan sistem. Yang keempat yaitu fleksibilitas akses tinggi. Sistem memberikan fleksibilitas belajar yang tinggi dengan akses kapan saja dan di mana saja, sekaligus kemudahan pengelolaan konten pembelajaran bagi guru. Nah, selanjutnya ada saran. Yang pertama itu ada pengembangan versi mobil. Pengembangan aplikasi mobil Android atau iOS agar akses semakin praktis, terutama bagi siswa yang lebih sering menggunakan ponsel pintar. Yang kedua yaitu integrasi AI. Sistem dapat merekomendasikan modul microlearning berikutnya berdasarkan skor kuis dan pola belajar siswa menggunakan algoritma kecerdasan buatan. Yang ketiga yaitu ada gamification, penambahan elemen permainan seperti poin, lencangan dan papan peringatan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dan selanjutnya yaitu ada notifikasi otomatis. Sistem mengirimkan notifikasi melalui email atau WhatsApp ketika ada modul baru, peringatan kuis yang belum dikerjakan, atau tenggat tugas yang mendekat. Yang selanjutnya ada implementasi cloud hosting, implementasi pada langganan cloud yang stabil agar sistem lebih handal, dapat diakses tanpa gangguan, dan memiliki skalabilitas tinggi. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.